Kuliah Hukum Perdata Penerbangan yang digelar di ruang auditorium Fakultas Hukum Universitas Surabaya atau UBaya dipenuhi oleh mahasiswa. Kuliah hukum tersebut mengupas perihal hukum asuransi dan hukum pengangkutan pesawat terbang yang disampaikan oleh praktisi hukum Kolumbanus Priya Ardanto. Kuliah hukum tampak dimoderatori Indra Jaya Gunawan yang juga dosen hukum pengangkutan FH Ubaya serta dihadiri oleh Ketua Laboratorium Hukum Keperdataan Bebeto Ardio, Ketua Komisariat Fakultas Hukum Ikatan Alumni Universitas Surabaya yaitu Yohanes Dipawijaya, serta Dr. Huyen Kristianto sebagai Dekan Fakultas Ubaya. Pemaparan Kolumbanus Priya Ardanto yang biasa disebut Darto, terkait bagaimana hukum penerbangan dan bagaimana perkembangan penyelenggara penerbangan. Darto menyampaikan tentang teori-teori tanggung jawab hukum penerbangan serta sistem pertanggungjawaban hukum penerbangan. Danto mencontohkan, kenapa jadwal Jakarta-Denpasar ditulis 1 jam 50 menit padahal block time real 1 jam 25 menit. Hal itu adalah siasat legal hukum dari maskapai untuk menghindari kompensasi. Dan ini siasat compliance bukan ilegal, ujar Danto. Simak selengkapnya dalam tayangan channel Basudewa Info Hukum dan jangan lupa subscribe. Dari ruang auditorium Fakultas Hukum Universitas Surabaya, jurnalis Basudewa TV mengabarkan. Jadi tetap Indonesia yang terbaik ada di sekalian ya. Jadi di Amerika harga nyawa kita sekan pesawat, misalkan ada kecelakaan pesawat nih, 2 orang lah kita ambil yang 2 orang, 1 dokter ahli bedah otak 3 tahun. Di Amerika itu santunannya akan lebih besar, bukan nenek-nenek, dokter ahli bedah otak itu sangat dihargai kita. Jadi riwayat ekonomi 20 tahun sebelum dan riwayat ekonomi. Jadi teman-teman sekalian, kalau menjadi pengacara penerbangan itu seperti saya lakukan, itu kami menyiapkan laporan keuangan begini. Jadi akuntan publik yang bekerja dengan kami itu dia ngomong warung pecel lele. Jadi di situ itu lengkap semua, kita kumpulkan emas, motor, semua itu dirangkum. Jadi ini korban ini keuangannya begini. Nah di Amerika kami hanya menyiapkan profil keuangan keluarga, profil keuangan korban. Kemudian yang memprediksi adalah nanti bayar dan prospek kedepannya. Itulah yang saya bilang nyawa sangat dihargai. Jadi kenapa saya fokus di Amerika, bukan sombong nggak mengurus Indonesia, tapi kalau saya buka forum di Indonesia, forum pengadilan di Indonesia, tepuk tangan itu pengacara boy lebih murah ngasih. Ada legal standingnya berupa konvensi Montreal. Nah, di konvensi Montreal sudah diratifikasi oleh negara dan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Nah, itulah pengetahuan ini yang harus saya sebarluaskan supaya orang tahu. Bukan masalah ini harus nuntut ke maskapai atau nanti dia sewa. Contoh yang Sriwijaya itu adalah pesawat sewa dan itu bukan pesawat baru. Itu tidak beli langsung dari Amerika, tapi itu mereknya apa, brandnya apa, itu buatan Boeing. Jadi pembuat semua khususnya yang saya tahu ya Amerika dan Perancis dia sudah ratifikasi konvensi Montreal, Pak. Jadi konvensi Montreal itulah sebagai legal standing kita untuk mengajukan tuntutan product liability. Pak, kalau bicara masalah ganti rugi yang tadi masyarakat kurang teredukasi karena lebih banyak kasihan apa segala macam yang tadi Bapak sebut tadi. Idealnya itu seperti apa, Pak? Karena kan seperti yang disinggung oleh mahasiswa tadi, kalau kita menuntut butuh waktu lama, paling tidak butuh waktu 4,5 tahun. Nah itu idealnya meskipun tanpa menuntut itu haknya konsumen itu seperti apa, Pak, idealnya? Kalau idealnya yang saya tahu ya, waktu kecelakaan Ethiopia Airlines, Ethiopia di Afrika. Bayangin kita di sana hutan semua. Itu waktu kecelakaan terjadi, yang dilakukan oleh direktur CEO atau direktur utamanya
Ethiopia Airlines memberi santunan yang pertama. Karena pertama kejadian orang pasti bingung. Apalagi kalau yang korban adalah tulang punggung keluarga. Dia mau makan apa besok? Saya harus gimana? Sekolah anak-anak saya bagaimana besok? Semua bingung. Nah, hal yang itu sebetulnya pemberian RND, release and discharge itu sangat melanggar hak asasi. Bagi saya itu melanggar hak asasi karena hak hidup mereka terhampas. Harusnya mereka yang kayak korban di Bangka Belitung itu, dia anggota DPRD provinsi, dia punya penghasilan bulanan, dia harus hilang waktu itu. Jadi itu hak yang harusnya langsung dikasih, seperti halnya jasa raja. Jasa raja memandari undang-undang, dan sebetulnya mandatori Permen Hub 77 tahun 2009 itu mandatori tanpa syarat, hanya perlu buat tanda terima dan membuktikan bahwa penerimanya adalah ahli waris yang sah. Nah itu aja. Jadi idealnya adalah tidak boleh ada syarat. Pak, terakhir Pak, terkait hukum yang dianut tadi Pak. Tadi kan Bapak menyebut kalau adanya kecelakaan itu berkaitan dengan produsen atau pihak pesawatnya yang terjadi kesalahan. Itu hukum yang dianut apakah menganut hukum Indonesia ataukah pesawat itu berasal? Pesawat pembuatnya dari mana? Iya. Iya. Itu konvensi Montreal. Konvensi Montreal itu mengatur itu bahwa kita meminta pertanggungjawaban ke produsen pesawat. Karena produsen pesawat membuat pesawat harus pesawat itu layak terbang, menerbangkan dari titik A ke titik B. Kalau titik A sampai titik B tidak tercapai, kayak Sriwijaya dan Lion Air, itu kita bisa menuntut. Tapi jangan sampai human error ya. Human error atau tadi yang sabar petir atau apa itu tidak bisa. Ya. Oke. Apa yang disampaikan berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata dalam hukum pengangkutan? Selalu yang saya ingin sampaikan bahwa saya ingin mensosialisasikan, membuat semua calon penumpang dan penumpang pesawat udara bisa mengerti haknya. Jangan sampai dibodoh-bodohin, ditipu katakanlah ya oleh maskapai dan pihak asuransi bahwa tidak ada haknya lagi. Itu yang selalu saya tekankan, karena itu adalah hak hidup kita sebagai penumpang, hak hidup kita sebagai warga negara manapun. Pak, tadi juga disampaikan ada hal-hal yang jenis-jenis kecelakaan yang bisa di-cover oleh maskapai dan tidak. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak, yang terkait itu. Yang tidak bisa di cover maskapai. Maskapai maupun soalnya ada dua Bu. Jadi kalau di cover pengangkut maskapai dan di cover produsen pesawat itu beda. Kalau di cover maskapai itu hanya yang bukan masalah cacat produk, kayak petir, kayak pilotnya yang melakukan kesalahan, termasuk bunuh diri, itu nggak bisa. Kalau dalam arti kesalahan cacat produk, contohnya auto throttle pada Sriwijaya dan MCAS pada Lion Air, itu kita mempunyai kesempatan yang lebih besar. Akan tetapi yang tadi saya belum sempat sampaikan bahwa sebetulnya orang kecelakaan pesawat, kecelakaan apapun sebetulnya, itu langsung di-cover oleh asuransi, seperti halnya asuransi jasa raja. Jasa raja itu mandatori undang-undang. Setiap penumpang apapun di-cover asuransi jasa raja. Nah, untuk product liability ini memang yang cover adalah produsen. Dan produsen itu bukannya tidak punya duit ya, dia udah beli asuransi. Itu yang perlu saya tekankan. Jadi kalau yang jadi masalah kadang udahlah nggak usah nuntut karena kasihan nanti yang di sana masih
di sana biar bebas gitu, nggak ada tanggungan apa-apa lagi gitu. Nah itu yang kadang memberatkan saya dalam mengedukasi, memberitahu bahwa keluarga korban ada hak. Justru ini sebelum tidak ada apa-apa, tidak ada kecelakaan, saya menyebarluaskan hak ini penting diketahui oleh siapa saja yang akan naik pesawat dan pernah naik pesawat. Jadi beda antara tanggung jawab maskapai dan tanggung jawab produsen. Pak, kenapa ada perbedaan persepsi hukum antara di Indonesia dengan di luar Indonesia, terutama di Eropa? Tadi Bapak kan mengatakan kalau penuntutan di Eropa itu bisa sampai menyentuh produsen, pembuat pesawat. Sedangkan di sini hanya pemilik pesawat yang dalam hal ini kebanyakan mereka kan menyewa, bukan pemilik sebenarnya, menyewa. Nanti kalau dilakukan penuntutan di pengadilan, mereka terutama apalagi dipilotkan, mereka ketawa aja karena mereka kebanyakan sewa, tidak ada aset yang bisa disita. Gimana Pak? Jadi gini, yang tadi saya pesawat ada legal standingnya berupa Konvensi Montreal. Nah, di Konvensi Montreal sudah diratifikasi oleh negara dan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Nah, itulah pengetahuan ini yang harus saya sebarluaskan supaya orang tahu. Bukan masalah ini harus nuntut ke maskapai atau nanti dia sewa. Contoh yang Sriwijaya itu adalah pesawat sewa dan itu bukan pesawat baru. Itu tidak beli langsung dari Amerika, tapi itu mereknya apa? Brandnya apa? Itu buatan Boeing. Jadi pembuat semua khususnya yang saya tahu ya Amerika dan Perancis dia sudah ratifikasi Konvensi Montreal, Pak. Jadi Konvensi Montreal itulah sebagai legal standing kita untuk mengajukan tuntutan product liability. Pak, kalau bicara masalah ganti rugi yang tadi masyarakat kurang teredukasi karena lebih banyak kasihan apa segala macam yang tadi Bapak sebut tadi. Idealnya itu seperti apa, Pak? Karena kan seperti yang disinggung oleh mahasiswa tadi, kalau kita menuntut butuh waktu lama, paling tidak butuh waktu 4,5 tahun. Nah itu idealnya meskipun tanpa menuntut itu haknya konsumen itu seperti apa, Pak, idealnya? Kalau idealnya yang saya tahu ya, waktu kecelakaan Ethiopia Airlines, Ethiopia di Afrika. Bayangin kita di sana hutan semua. Itu waktu kecelakaan terjadi, yang dilakukan oleh CEO atau direktur utamanya Ethiopia Airlines memberi santunan yang pertama. Karena pertama kejadian orang pasti bingung. Apalagi kalau yang korban adalah tulang punggung keluarga. Dia mau makan apa besok? Saya harus gimana? Sekolah anak-anak saya bagaimana besok? Semua bingung. Nah, hal yang itu sebetulnya pemberian RND, release and discharge itu sangat melanggar hak asasi. Bagi saya itu melanggar hak asasi karena hak hidup mereka terampas. Harusnya mereka yang kayak korban di Bangka Belitung itu, dia anggota DPRD provinsi, dia punya penghasilan bulanan, dia harus hilang waktu itu. Jadi itu hak yang harusnya langsung dikasih, seperti halnya jasa raja. Jasa raja mandatori undang-undang dan sebetulnya mandatori Permen Hub 77 tahun 2009 itu mandatori tanpa syarat, hanya perlu buat tanda terima dan membuktikan bahwa penerimanya adalah ahli waris yang sah. Nah itu aja. Jadi idealnya adalah tidak boleh ada syarat. Pak, terakhir Pak, terkait hukum yang dianut tadi Pak. Tadi kan Bapak menyebut kalau adanya kecelakaan itu berkaitan dengan produsen atau pihak pesawatnya yang terjadi kesalahan. Itu hukum yang dianut apakah menganut hukum Indonesia ataukah pesawat itu berasal? Pesawat pembuatnya dari mana? Iya. Iya. Itu Konvensi Montreal. Konvensi Montreal itu mengatur itu bahwa kita meminta pertanggungjawaban ke produsen pesawat. Karena produsen pesawat membuat pesawat harus pesawat itu layak terbang, menerbangkan dari titik A ke titik B. Kalau titik A sampai titik B tidak tercapai, kayak Sriwijaya dan Lion Air, itu kita bisa menuntut. Tapi jangan sampai human error ya.
human error atau tadi yang sabar petir atau apa itu nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Oke. Pak,